Cuma kalau di Gontor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusdi. Saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter-2, kakak kelas yang ter-6, ter-7, saya ngajar mereka. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil Kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Saya sempat ke Amerika, saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Nah, saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pangkapos, dimanapun Anda berada, Bang Edi di program khusus Ramadan 2026 ini kita akan menghadirkan kisah ulama, kisah kiai yang ada di Pulau Bangka. Umumnya guru besar juga di Bangka Belitung ini. Beliau adalah Profesor Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Oke. Ya, beliau adalah dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam YIN Syekh Abdurrahman Siddiq. Masya Allah. Terima kasih loh Prof, kami sudah diberi kesempatan untuk ngobrol, berbincang banyak soal figur seorang Profesor Dr. Rusdi. Baik, Prof, boleh kita mengawali obrolan hari ini, cerita hari ini dengan Prof. Dr. Rusdi kecil. Ini dulu seperti apa waktu masih kecil-kecilnya dulu? Saya ini nggak sesuai dengan besarnya gitu. Nggak sesuai dengan besarnya. Karena lahirnya dulu 7 bulan, beratnya 1,7 kilo. Prematur? Prematur. Tapi alhamdulillah lahir di Dinas Kesehatan Tentara, karena orang tua kerja di situ. Oke. Oh, di DKT berarti ya? Orang tua asalnya Kemuja, desa Kemuja, ibu juga, kakek nenek juga dari Kemuja. Yang asal usulnya, kalau dari sebelah ibu itu, Haji Ja'far itu asalnya dari Pontianak. Kalau dari sebelah kakek, dari sebelah bapak, itu dari Jambariyah Siddiq. Jadi orang yang pertama kali naun ke Mekah, naun di Mekah. Jadi kalau orang dulu kan pergi haji, kemudian naun pergi lama dan belum pulang berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi kakek nenek itu mereka lama di Mekah, paman-paman juga lahir di Mekah, kecuali orang tua bapak itu lahir di Kemuja setelah 2 tahun nenek tinggal. Nah, cuma kami keluarga bapak ibu sudah pindah ke Pangkal Pinang di tahun 60-an. Jadi saya lahirnya di Pangkal Pinang. Belajar agama pastinya dengan orang tua kan. Ya. Kemudian pas usia SD, saya sekolah di SD 1 Pangkal Pinang. SD 1 Pangkal Pinang. Hanya siang sore saya sekolah Arab di Setia Utama. Jadi orang menyebutnya AIAI, Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah. Yang dekat Masjid Permudi di sebelah Kerkop itu. Nah, baru kemudian di usia 12 di tahun 79 saya ikut, kebetulan waktu itu ada peran Haji Hormen Maddati dekat di pengelola Masjid Permudi itu, kami ke Gontor, ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Itu SMP? Ya, SMP-nya. SMP langsung ke Gontor. Cuma di Gontor itu ada belasan orang.
saya lulus tidak mendapat tempat. Yang satu lulus langsung masuk, yang lain tidak lulus. Nah, kemudian saya transit di Pondok Pesantren Ngabar Wali Songo Ngabar. Nah, baru tahun depannya langsung masuk ke Gontor. Nah, di Gontor itu 6 tahun, mulai SD. Nah, jadi SMP SMA-nya kita menyebutnya KMI, Darussalam Gontor. Nah, baru wajib mengajar. Jadi dari 282 alumni Gontor, ada puluhan alumni yang wajib mengajar termasuk saya. Mengajar di Gontor? Di Gontor. Jadi tidak semua bisa mengajar. Menjadi tenaga pendidik di sana ya? Oh. Nah, 1 tahun sambil kuliah di Fakultas Usuluddin di jurusan Perbandingan Agama. Tapi selama di Gontor ada banyak pengalaman yang bisa saya lakukan. Saya senang bahasa. Jadi saya sudah ikut lomba bahasa Arab se-Pondok Pesantren Gontor waktu saya kelas 2 KMI, setingkat kelas 2 MTS ya. Nah, kemudian di kelas 4, kelas 1 Aliyah atau kelas 4 KMI, saya juara 2 lomba pidato bahasa Inggris. Baru saya diangkat oleh pimpinan di organisasi Pondok Pesantren Gontor sebagai bagian penerangan. Jadi bagian penerangan itu harus mampu 2 bahasa, melebihi santri-santri yang lain, maka dia diangkat dan dia berperan di situ. 2 bahasa ini Inggris dan Arab? Arab. Jadi kita berdiri setiap 3 hari, 4 hari, ada 4 orang itu bergiliran. Habis maghrib kita menyampaikan pengumuman untuk pengumuman yang panjangnya, yang kalau ditulis itu 4 lembar, 5 lembar, berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, dan dibaca habis maghrib. Jadi ditulis habis asar, harus bisa tampil di depan 3.500 santri. Oke. Kapan kemudian kecintaan terhadap bahasa ini muncul dari seorang? Sejak di Gontor itulah. Sejak di Gontor itu. Apa yang menjadi backgroundnya? Latar belakang cinta jadi dengan bahasa? Tidak juga, karena dulu saya nggak mau ke SMP karena takut bahasa Inggris sama takut bahasa Justru matematika. Takut awalnya ya? Iya. Tapi kemudian setelah di pesantren, saya senang. Malah justru cinta dengan bahasa. Iya. Cuma kalau di Gontor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusti. Nah, begitu. Itu sudah dari sejak MTS? Ya, sejak KMI KMI di itu Gontor. Ya. Sudah mulai menyukai Kemudian bahasa. Dari Gontor, saya ingin ke pondok pesantren yang berbeda dengan Gontor. Nah, Gontor itu kan Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, saya cari beberapa pesantren di Jawa Timur. Bertemulah saya dengan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Nurul Jadid. Ya, Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Mulai tanggal 1 Agustus 1987 saya masuk sana. Saya mulai kuliah 15 Juni 87. Saya masuk ke Fakultas Dakwah, tapi jurusannya bimbingan penyuluhan masyarakat. Di Nurul Jadid itu banyak yang saya bisa kerjakan. Jadi saya diapresiasi oleh Kiai Gontor karena saya menerapkan bahasa Inggris di mana ini? Di Nurul Jadid. Di Nurul Jadid. Nah, jadi ada lembaga LPBA namanya. Jadi saya jadi wakil direktur di lembaga penguatan bahasa asing di Nurul Jadid, menangani 40 santri berminat ke bahasa Arab, 40 santri berminat ke bahasa Inggris. Tapi kulturnya Madura. Jadi agak-agak anti bahasa asing. Tapi sebelumnya saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter 2, kakak kelas yang ter 6, ter 7, saya ngajar mereka. Ya, di bahasa tadi itu. Itu luar biasa loh, Prof. Masih muda tapi justru mengajar yang lebih senior. Ya. Sambil saya mengaji di pesantren, saya kuliah di situ. Saya termasuk yang terbaik. 3 tahun 7 bulan saya selesai, langsung diangkat saya menjadi dosen
Jadi Di sana, di Nurul Jadid. jadi guru dan dosen. Jadi saya juga ngajar bahasa Jerman di sana. Tunggu, bahasa Jerman ini kapan lagi munculnya nih? Belajar di Gontor otodidak 1 tahun. Jadi 3 bahasa sekarang? Sudah menguasai 3 bahasa? Bahasa Kemuje, bahasa Madura, Wah. Berarti bahasa Jawa. Cuma kalau bahasa Madura saya bahasa halusnya saya bisa. Kalau Madura ya kasar. Saking pundi, tindak pundi kan begitu. Kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Madura saya halus. Dan ini membuktikan bahwa memang Prof. Rusdi ini memang cinta dengan bahasa. Ya, saya senang berbahasa. Saya terobsesi dengan reporter televisi. Oke. Misalnya, kalau saya reporter sedang ada di Hawaii, misalnya, sedang ada di Belanda, sedang ada di Palestina. Saya terobsesi begitu. Terobsesi karena bahasanya. Bahasa dan Bukan terobsesi mau menjadi reporternya juga. Ya, saya memang senang di situ. Kan saya di bagian penerangan tadi. Di komunikasi juga kan? Ya? Komunikasi. Maka saya cita-citanya masuknya ke HI, Hubungan Internasional. Kalau di UI itu kan ada Bahasa Arab dan Kawasan Internasional kan. Nah, saya dulu senang ke situ. Cuma karena orang tua kita adik 8, kita paling tua, kata bapak, menek kuliah, bang, ya, urus sendiri lah. Maka akhirnya ke pondok pesantren, jadi guru, ustadz, jadi biaya kuliah juga dari situ. Nah, benar-benar sudah langsung mandiri. S2, S3 saya beasiswa di UIN Jakarta. Jadi saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Semua beasiswa. Ya, bahkan saya pernah ngelamar jadi interpreter di KTT Non-Blok ke-10 di Jakarta. Saking saya senang dengan hal-hal yang sifatnya hubungan internasional. Ya, karena berkomunikasi tadi ya. Dan juga saya dulu sering korespondensi dengan Islamic Propagation di Hong Kong, di Afrika Utara. Saya mengumpulkan perangko-perangko yang banyak dari luar negeri. Jadi saya pernah membuat buku tentang writing Arabic and English letters. Jadi surat-surat yang saya kirim, yang saya terima itu saya kumpulkan, saya jadikan buku menyusun surat menyurat bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada surat. Itu ada bukunya, Bro? Ada ya, boleh nanti kita lihat, Bro ya. Ada bukunya. Boleh. Dan menulis buku-buku ajar dulu di Nurul Jadid. Waktu saya mengajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, mengajar bahasa Arab, saya ngajar sejarah. Nah, kalau di perguruan tinggi itu saya ngajar sistem berpikir falsafah, logika, mengajar Islamic Studies, studi Islam. Nah, jadi itu saya senang walaupun saya di sebuah pesantren yang awalnya secara kultural agak kurang berkembang, tapi menjadi berkembang. Terus seperti itu. Baik. Tapi cita-cita Prof. Rusdi sendiri sebenarnya dari kecil itu pengen jadi apa sih, Bro? Saya, ya kulit saya putih. Orang Kemuje. Asli loh, ini produk Kemuje. Ya, jadi orang Kemuje itu kan harus go international. Go international. Jadi bibit lada itu kan berawal dari Kemuje. Yang diambil dari Malaysia. Dan orang Kemuje itu nggak boleh miskin. Karena dia ngambil getah karet tuh pagi dan sore. Jadi dia tidak boleh miskin. Maka dia harus ya terus belajar, terus berkembang. Ya. Karena orang Kemuje lah yang menggagas di pertengahan abad 19 itu yang ke Mekah. Yang saya sebut dengan Jambariyah Siddiq tadi kan. Kakek-kakek kami itu kan, mereka sudah punya semangat. Kapan kemudian Prof. Rusdi setelah dalam perjalanannya akhirnya kembali ke Bangka lagi dan saya tuh sebenarnya diminta untuk menjadi pengurus yayasan di Nurul Jadid. Oke. Karena saya cukup lama di Nurul Jadid 87 sampai 95. Dipanggil kiai pimpinan, saya harus jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400.
Saya sendiri yang dipanggil Kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Kata Kiai, kalau main pingpong, main sama yang banyak cemesnya. Jadi main pingpong pun tidak boleh main sama yang bodoh, yang setara. Kalau saya bisa nyemes, skillnya tuh yang setara. Jadi yang harus lebih tinggi. Jadi saya disuruh pergi lagi, suruh kuliah. Nah, dibiayai oleh Nur Jadid setiap bulan. Sampai saya selesai S2, setelah saya berkeluarga dengan istri, istri saya kan Bondowoso, Quratul Faizah, alumni S1-nya juga di Nurul Jadid, sama-sama di Fakultas Dakwah, bimbingan penyuluhan masyarakat. Saya ke Jakarta, saya dapat beasiswa sebenarnya, hanya uang hariannya saya dapat dari Nurul Jadid, 150.000. Udah gede waktu itu. Enggak, kebutuhan di Jakarta 300-an. Oke. Saya kasih istri 50.000, dengan anak 1 di Bondowoso, saya pegang 100. Tapi ada kegiatan saya di Jakarta, saya terjemah buku. Di Gramedia itu ada buku saya tentang pemberlakuan hukum syariah, itu ada. Terjemahan Prof ya? Ya, 570 halaman. Masya Allah. Saya terjemah itu 3 bulan. 1 hari 15 halaman, 10-15 halaman dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu diterbitkan Raja Wali. Dalam 2 bahasa? Tidak, 1 bahasa. Dalam 1 bahasa. Waktu itu biayanya, ongkosnya 5.000 per halaman. Nah, jadi dapat 2 juta sekian. Mulai aktif jadi, berarti Prof termasuk? Ya, kita harus aktif. Dan kita harus mandiri, karena kita anak tertua, adik 8. Kemudian kami, waktu periode kami itu, semua kami di PNS-kan oleh Menteri Agama. Jadi kami 100-an orang lebih itu diangkat sebagai PNS, dosen di tempat, tapi alat dasarnya harus ditempatkan di mana saja, sesuai kebijakan pemerintah. Nah, terus saya izin ke Kiai di Nurul Jadid, Kiai membolehkan, kata Kiai Wahid, Rusdi, fisikmu nggak apa-apa di mana-mana, tapi rohmu sisahkan untuk Nurul Jadid. Begitu cintanya lo Pak Kiainya. Ya. Nah, kemudian saya ditaruh di Stein Bengkulu. Awalnya nih di Stein Bengkulu. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu. Cuma ketika saya ditugaskan di Bengkulu, saya setiap beberapa bulan masih ke Nurul Jadid. Jadi saya itu Jember atau Bondowoso, Jember, Nurul Jadid, Bengkulu, Jakarta, Bengkulu. Sambil mengambil S3, program doktor. Berapa lama itu berlangsung? Kalau kami dulu ingin berlama-lama. Jadi program doktor itu saya ambil 7 tahun. Solo 7 tahun? Iya, 7 tahun karena kita senang lama. Berarti ini memang disengaja ini? Disengaja berlama-lama? Disengaja lama. Tujuannya? Ya karena kita menikmati belajar itu di Jakarta. Karena di Jakarta yang ada perpustakaan lengkap Jakarta. Ya, perpustakaan lengkap di Jakarta. Yang kedua, jaringan juga di Jakarta. Ya? Akses kita, bergaining kita, komunikasi kita, hubungan kita ke mana-mana itu kan Jakarta waktu itu kan. Masih kan kita orang Bangka aja kan baru 3 bulan di Jakarta lah, lulu gua udah gaya-gayaan kan gitu. Jadi sudah Jakarta minded kita itu. Nah, jadi kita nggak boleh Jakarta minded, sekarang itu harus Bangka minded. Kapan akhirnya kemudian di Bengkulu saya langsung malam promosi doktor di Jakarta di 2007 akhir. Saya dikasih SK sebagai ketua panitia pendirian pasca sarjana S2. Jadi saya menetap di Bengkulu, baru menetap di Bengkulu, wajib. Saya diberi rumah dinas di Bengkulu. Jadi hanya ada 2-3 doktor yang saya dapat rumah dinas. Termasuk saya Prof. Rusdi ya waktu itu ya? Tinggal di dalam kampus. Kampusnya 73 hektar.
30-an hektar untuk sawit, selebihnya untuk kampus. Saya hanya tinggal di Bengkulu 2 tahun 8 bulan. Tapi sejak di Bengkulu, saya sempat ke Amerika selama 40 hari. Tadi karena saya Studi suka, juga nih? bukan studi. Jadi saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Tunggu, yang dari sini berarti Prof sendirian? Atau Yang dari 45 Bengkulu orang? saya sendiri, dan dari Bangka adik saya Ali Ansori Oh. yang sekarang di BPMP. Alhamdulillah tidak lulus. Nah, jadi di sana kami ke Hawaii University di Hawaii selama 2 minggu, dan ke beberapa pusat-pusat agama lain juga, termasuk ke Buddhism Academic juga, ada sebuah university tapi milik Buddha, Buddhism Academic, ke sekolah Obama, kemudian terbang ke California, dan tujuannya ke New York. Di New York itu visiting school selama 2 minggu. Ke pondok yang ke sekolah public school yang sangat terkenal, Scarsdale Public School. Nah, jadi diapresiasi luar biasa. Itu menarik untuk, jadi sesuai dengan saya suka tadi kan. Walaupun tidak punya uang, tapi saya bilang tidak punya uang, tapi saya harus ke luar negeri. Dan itu bisa. Dan itu bisa. Bisa terwujud. Bisa terwujud. Benar. Lalu kapan kemudian Prof balik lagi ke sini? Saya setelah dari Bengkulu, alasan pesantren, alasan orang tua, saya ke sini 1 Januari 2011. 2011. Maret 2011 saya mulai nulis. Berarti ini dari Bengkulu langsung ke sini ya? Ya, jadi tugas disetujui oleh Menteri Agama, saya pindah ke sini. Jadi Menteri Agama yang menyetujui, saya pindah ke Stein di sini. Awal di sini? Awal di sini dosen biasa, tapi saya sudah mulai menulis di 15 Maret, beberapa tulisan ke Bangka Pos. Hanya pernah di 2006 itu tulisan saya waktu saya pulang ke sini, tindak pidana korupsi dalam perspektif agama. Ada arsipnya, tulisan saya di Bangka Pos dulu. Mulai menulis tentang agama, misalnya menyingkap tabir radikalisme agama, misalnya politik perempuan, misalnya politik silaturahim. Beberapa tulisan saya, belasan itu saya kirim ke Bangka Pos, dimuat di Bangka Pos. Artinya Prof ini tetap konsisten untuk menulis, menyampaikan informasi-informasi. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Saya harus apapun jadi, bentuknya harus terisi. Harus terisi. Maka saya sejak kecil, dari Gontor di kelas 1 KMI hingga hari ini, diary saya. Jadi saya dulu setiap tahun 1 buku agenda, dan itu tercatat. Dan saya setiap minggu ada tulisan. Seperti itu. Maka tulisan terakhir itu, jadi 10-12 paragraf tulisan. Maka tulisan yang 2025 itu ada 30 tulisan, nanti jadi buku. Nah, jadi judulnya Memperkuat Peradaban Menuju Supremasi. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan dari kalau konsistensinya Prof dengan menulis? Ya, kita harus jadi khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Bermanfaat dan berakhlak. Jadi menyebarkan ilmu dan harus jaga diri, kepribadian. Harus melalui tulisan? Tidak mesti.
kita membimbing sebagai dosen, kita tidak mempersulit mahasiswa. Nah, jadi di Bengkulu itu, di Jawa Timur dulu, setelah berkeluarga, sambil juga mengabdi di Nurul Jadid, saya punya lembaga namanya Madaniyah Center. Madaniyah Center. Ya, Center for Religious Studies and Community Development. Ya, punya beberapa divisi. Divisi yang paling utama adalah penerbitan dan publikasi ilmiah. Jadi kami menulis sudah belasan buku begini. Oke. Nah, ini kan salah satu buku yang kami tulis. Oke. Dan ini dibiayai oleh Polda. Termasuk ini juga ya, Prof? Ini buku-buku juga ya? ini tulisan saya, ini saya dapat royalti setiap tahun dari sini. Masya Allah. Ini tahun berapa ini kali ini? Tahun 2014, terbit lagi 2015 atas permintaan penerbit. Kemudian 100 halaman di Australia, 200 halaman saya nulis di Kampung Keramat. Datang Direktur Raja Wali ke sini, dia lihat bagus, dia terbitkan. Jadi saya setiap tahun dapat royalti 11% dari hasil penjualan. Apa yang kemudian menjadi latar belakang ataupun backgroundnya Prof Rusdi untuk bisa melakukan semua ini? Tentu prosesnya panjang ya. Jadi saya dulu punya prinsip, perintah orang tua, perintah kiai, itu semua saya kerjakan tanpa menolak. Sam'an wa ta'atan. Pernah malam hari habis sisa itu dipanggil Kiai Wahid Zaini, beliau lagi mengambil program doktoral di UNER, S3. Jadi makalah beliau saya bikin kadang, menambah-menambah. Malam hari saya suruh terjemah. Rusdi, ini ada 3 paket, 3 buku, tolong terjemahkan 12 halaman, sampai menjelang subuh selesai. Kata Kiai nanti habis subuh jam 6 serahkan ke saya. Nah, jadi saya serahkan ke beliau untuk persiapan makalah beliau di Unair, Surabaya. Bagus ya Rusdi? Insya Allah. Nah, kalau ada tamu-tamu asing dari Thailand misalnya ya, dari mana itu datang ke Nurul Jadid, kan sambutan Kiai pakai bahasa Inggris, welcoming word ya, saya bikin. Rusdi, habis subuh suruhnya, buat ini, berapa halaman Kiai? 2-3 halaman. Saya bikin 2,5 halaman berbahasa Inggris. Jadi Kiai saya membaca sambutan itu dari saya konsepnya. Nah, dari situ sambil juga saya sudah terbiasa menulis buku ajar. Buku ajar bahasa Inggris, punya Basic English Structure, Deutsch Grammatik bahasa Jerman untuk anak-anak. Dari situlah kemudian kita latihan dan melakukan. Biasa saya menulis malam hari. Tapi untuk pertama kali sebenarnya Prof Rusdi kemudian menemukan lebih ke jati diri. Saya ini kok senang sekali menulis, itu kapan tepatnya? Apakah dari kecil dulu memang sudah hobi menulis juga? Enggak. Saya malah kalau kecil tuh enggak belajar. Saya sering bolos itu kalau di SD. Kalau ini jangan ditiru berarti yang ini. Jadi kalau SD itu saya kalau ada penggalian makam di Kerkop itu ikut saya pasti di sana. Ikut gali makam. Nah, kecenderungan saya ke sejarah itu sudah tinggi. Jadi saya senang lihat hal-hal yang kuno-kuno itu. Jadi uniknya itu kalau Ibu Latifah itu kepala sekolah SD, cari Rusdi, pasti di Kerkop. Kalau ada penggalian makam Belanda. Dari Madaniyah Center itu pindah juga ke Bangka. Saya juga menetap di sini. Saya sekarang ini posisinya sebagai selain dosen di sini, guru besar di sini, saya sebagai sekretaris Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja, yang tertua di Bangka. Betul. Kemudian saya juga pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darul Abror, yang menangani pengembangan ke depan. Saya juga penasehat Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bangka Belitung.
kemudian juga di pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi bersama Pak Elvian. Pak Elvian. Makanya dia tunjukkan di sini. Betul, betul. Kemudian pengurus juga di FKUB Provinsi. Kemudian di MUI ini sekarang saya sebagai Ketua Bidang Fatwa dan Penelitian. Sertifikasi hal, macam-macam itu semua di situ. Selain itu, baru aja diangkat kemarin di BP 4 terkait dengan Badan Penasihat Perkawinan apa begitu oleh Kanwil Kemenak yang ditantang oleh Menteri Agama itu. Selain itu ya mengajar di S1, S2 di sini, dan juga mengejar S3 di UNUJA, Universitas Nurul Jadid. Oh masih ya? Sampai sekarang? Masih. Masya Masih. Allah. Cuma dia 1 kali luring nanti, yang lainnya dia daring. Daring ya? Kemudian juga kadang menguji doktor, promosi, disertasi doktor sebagai co-promotor atau promotor di UIN Bengkulu. Karena ujiannya kan Zoom juga. Jadi ada asesor juga kan, reviewer beberapa artikel jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal kayak Sinta 2 atau apa gitu. Nah gitu. Ya, fokusnya di akademik lah. Oke, Prof. Tapi dari semua apa yang Prof sudah lakukan itu, bagaimana kemudian Prof melihat perkembangan era sekarang, era digitalisasi, ya kan, era yang penuh dengan teknologi yang semakin pesat dengan kaitannya terhadap agama kita, terutama Islam, Prof. Melihatnya, Prof. Jadi begini, kita tidak anti modernitas ya. Kita boleh jemput modernitas, tapi akar kita harus kuat. Jadi kita harus punya sikap ortodoksi. Kita kita disebut konservatif, tapi kita harus ada punya nilai di situ. Kita punya nilai, kita nggak bisa dibeli. Artinya kita punya nilai, kita punya prinsip, kita punya ruh, punya jiwa, kita punya tradisi. Jadi kita menyebutnya al-muhafazah alal qadimis sholeh. Kita memelihara nilai-nilai lama yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama besar. Nah, tapi kita juga wal akhzu bil jadidil aslah. Kita mengadopsi nilai-nilai baru yang baik. Jadi kalau nilai baru itu yang baik, nilai lama yang lebih baik dari nilai baru kita ambil. Jadi nggak serta-merta kita bertahan dengan nilai lama, kita tidak melangkah ke depan. Dalam konteks peradaban, kita itu kan harus punya pertama itu wujud ideal, ini harus kuat. Kalau ini tidak kuat, tidak bisa melahirkan buku dan gagasan besar kan? Ya. Yang kedua, wujud kelakuan bersumber ke sini. Etika, attitude, behavior, perilaku, semua itu bersumber dari sini. Kemudian saya pakai songkok ini kan wujud kelakuan. Ini di mana-mana nggak boleh lepas. Ke Amerika aja saya pakai songkok ini. Ke Australia 2012 waktu nulis buku ini sebagai dosen teladan POSPI program lecturers itu ke Australia. Saya 40 harian. Saya pakai ini. Sampai ditahan di bandara, saya berdebat. Nah, itu artinya itu harus dipertahankan. Kemudian jangan memberi kesan, kalau pakai songwarsam itu kolot. Jangan dikira bahasa Jerman nggak bisa, kan bisa kan ya? Betul. Atau bahasa Inggris nggak bisa kan begitu. Jadi saya mempertahankan itu sebagai nilai-nilai alam lama yang lebih bagus, aslah. Tapi saya juga menerima hal-hal yang baru yang baik. AI itu bagus. Cuma jangan langsung ke AI. Saya menulis buku ini nggak ada AI-nya. Nggak ada AI-nya menulis. Saya tulis, saya duduk aja. Nah, ketika harus dimodifikasi, dirapikan, kita minta bantu teknologi, kita bantu. Misalnya, ini tulisan, tolong dimodifikasi paragraf-paragrafnya. Bukan isinya. Isinya dari sini. Isinya tetap kita. Ya. Prof, di momentum
Ramadan 2026 ini, apa yang kemudian bisa disampaikan sebagai pesan untuk kita semua, Dok? Saya ada tulisan lagi saya buat itu tentang puasa dan keterusikan duniawi. Jadi saya ingin puasa ini tidak hanya normatif saja, tapi puasa itu lebih kepada menahan diri dari hal-hal yang tidak layak. Yang tidak layak ya. Tidak hanya al-imsak anil akli wasyurbi wal mubtilat al-ukhra. Jadi tidak hanya meninggalkan menahan diri dari lapar dan minum dan hal-hal yang membatalkan, tapi lebih kepada penguatan kepribadian. Jadi kayak puasanya Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya berjanji kepada Allah yang Maha Pengasih sauma. Jadi sauma itu berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan setia saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Jadi di tengah tuduhan kepada Siti Maryam yang melahirkan anak tanpa seorang ayah itu, ayahnya Isa alaihissalam, beliau diam dan tidak menjawab tuduhan itu. Jadi memperbanyak diam, tapi diamnya terstruktur. Jangan diam-diam budu. Ini pula diam budu. Kini diam budu, nah, kan gitu kan? Nah, tapi diam itu terstruktur. Jadi diam asumtu hikmatun, diam itu bijaksana. Diam terstruktur itu ya penuh dengan renungan-renungan. Apakah kita membaca dengan teliti, cermat, apakah kita menulis konseptual. Jadi melahirkan produk-produk yang bisa dirasakan. Jadi kalau kita menulisnya dengan hati, masuk. Ceramah juga begitu. Kalau dengan hati pasti masuk. Tapi Prof. Rusdi bukan profesor ataupun bukan dokter yang anti dengan digitalisasi, bukan ya? Tidak ya? Anti dengan digitalisasi enggak ya? Oh enggak. Itu justru mempercepat. Nah, mempercepat sebagai media, cuma sumbernya tetap harus dari kita, dari hati kita ya. Dari kita, karena prosesnya panjang itu. Terakhir Prof, boleh kita memberikan Prof memberikan pesan, memberikan semangat, motivasi, apalagi di Ramadan 2026 ini kepada kita semualah. Ya, menyikapi modernitas, kita tidak boleh terlalu konservatif. Kita harus mengikuti modernitas itu. Apalagi dalam bentuk teknologi modern dan ilmu pengetahuan. Karena dua hal itulah yang melekat pada wujud material peradaban yang kalau kita capai menjadi sebuah supremasi. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang lama yang memperbesar kita. Artinya the past, the previous, masa lampau itu sangat berhubungan dengan the nowadays yang terjadi sekarang ini dalam menuju the future. Jadi harus ada sinergitas antara yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tiga hal itulah yang memperkuat manusia sehingga memiliki jati diri, punya kepribadian, punya integritas, sambil mengisi waktu sepadat-padatnya. Innal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin. Sesungguhnya kekosongan itu dan kekayaan itu rusak dalam bentuk segala kerusakan yang akan mengusik kita di dalam menyikapi kehidupan kita. Jadi kita harus bermanfaat, memberlangsungkan diri kita. Jadi memperkuat kepribadian kita, bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan manusia di berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas,
manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain, wa ahsanuhum khuluqa, dan orang yang paling baik akhlaknya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan peradaban dan kebudayaan, dan yang terpenting kita harus berkualitas dan dibutuhkan orang lain. Hargailah orang ketika kita ingin dihargai. Sederhana bukan berarti miskin. Demikian. Baik, terima kasih Prof untuk waktunya. Terima kasih pemirsa, nanti kita jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.